Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fatimah Zahra. Di sini saya akan membawakan perdebatan antara kubu pro dan kubu kontra. Silahkan dari kubu pro perkenalkan diri satu-satu. Saya Zahra Grani. Perkenalkan, saya Fahri Ali. Saya Muhammad Taufik. Dari sini juga ada kubu kontra. Silahkan perkenalkan dari sini. Saya Emadi Fabdillah. Saya Arifin dari Kota. Saya Kira Madani. Saya Kinza Nurfisa. Terima kasih atas kubu kontra dan kubu pro telah memperkenalkan diri satu-satu. Di sini perdebatan kali ini kita akan membahas topik tentang penggunaan bahasa asing menunjukkan rasa nasionalisme yang meningkat. Di Indonesia ini banyak remaja khususnya kita sendiri yang kurang dengan penggunaan bahasa Indonesia. Dimulai dari kubu pro. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan untuk negara Indonesia yang sudah dibuat pada yang sudah dikenal pada 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda. Kami putra putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Untuk itu, jikalau bahasa asing akan dicampurkan dengan bahasa Indonesia akan dengan lama-kelamaan akan menghilang dari pemuda-pemuda yang akan menjadi calon penerus bangsa. Bagi kami itu hanya sebuah perkembangan zaman, karena pada zaman dahulu Bung Karno juga bisa mempelajari berbagai macam bahasa asing, gak hanya bahasa Indonesia aja. Menggunakan bahasa asing pada acara-acara tertentu, bukan pada acara nasional di DPR atau presiden lain. Tapi bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, ditetapkan menjadi bahasa internasional sehingga memudahkan untuk berkomunikasi antar negara-negara lain. Kalau kawan orang Indonesia, seharusnya kalian bangga menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan Indonesia. Mengapa kalian kenapa kalian bangga? Kenapa kalian gak bangga? Kenapa kalian bangga? Kalian bahasa Indonesia sendiri sehingga kalian menggunakan bahasa asing. Berbahasa asing juga kita harus belajar karena banyak orang luar yang datang ke Indonesia, contohnya Bali. Untuk wisata, orang-orang di sana, orang-orang Bali harus bisa bahasa asing untuk berkomunikasi dengan orang luar. Faktor lain atau sektor lain dalam bidang ekonomi Indonesia yang masih membantu kemajuan bangsa Indonesia, tanpa harus menggunakan bahasa asing saja. Bahasa asing juga berdampak positif, walaupun tidak pasti hal aslinya. Kita bisa mendapatkan kesempatan kerja bertambah, kesempatan kerja meningkat, karena di setiap perusahaan sekarang harus bisa berbahasa asing. Bagaimana kalau kita yang membuka lowongan kerja? Bagaimana kalau kita saja yang membuka seperti lowongan kerja, membuka kuliah sendiri? Kita yang membawa negara-negara lain untuk belajar di negeri kita ini. Dan syarat untuk masuknya adalah bisa berbahasa Indonesia. Dengan begitu
rasa nasionalisme kita akan meningkat. Apaan dong? Apaan dong? Farah, 3 menit. Oh, benar, Indonesia ada ramalan juga dari Udah dibalas. Kita tambahan dan bervariasi, berarti masyarakat luar juga bisa menghargai budaya Indonesia, budaya Indonesia, walaupun hanya dengan bisa menggunakan bahasa Indonesia. Tiga menit lagi. Muhammad mengatakan tidak ada kaitannya nasionalisme dengan berbahasa asing. Tambahan. Bahasa asing juga tidak bisa dihindari karena terdapat di kehidupan sehari-hari. Contohnya mouse. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah tikus. Jadi kita tidak bisa memanggil benda itu tikus. Jadi kita terpaksa untuk memanggil itu mouse. Mas mempunyai bahasa baku yang lain. Tambahan dari saya, bagaimana jika lawan bicara kita tidak bisa berbahasa asing, sedangkan menurut kalian bahasa asing adalah prioritas? Tambahan lagi. Dengan menggunakan bahasa asing akan memisahkan kata antara yang dapat berbahasa asing dan dengan yang tidak dapat berbahasa asing. Dengan begitu akan menjadi kesenjangan sosial antara masyarakat. Tambahan. Kalau kita yang mengundang orang asing untuk bekerja di Indonesia, tapi syaratnya menggunakan bahasa Indonesia agar orang asing lebih menghargai bahasa Indonesia. Kita sendiri adalah orang Indonesia. Kalau kita menggunakan bahasa asing bahkan sehari atau kita memajukan bahasa asing dipelajari, tapi boleh, tapi tidak perlu berlebihan karena itu akan menyebabkan westernisasi. Itu juga akan menghilangkan identitas kita sebagai orang Indonesia. Sejatinya bahasa Indonesia bahasa karena sejatinya bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan kesatuan yang telah menyatukan Indonesia dalam kemerdekaan. Farah, sudah waktunya sudah habis. Apa sudah? Nah, ini sudah selesai. Jadi intinya kesimpulan dari tim pro dan kontra adalah penggunaan bahasa asing memiliki dampak positif dan negatif. Semua kembali pada cara kita menyikapinya terhadap bahasa asing dan kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia. Saya Farah Fatimah Zahra, izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah